Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Fadlo dari Prodi Pengembangan Peternakan Hewan semester 1. Kali ini kita akan membahas soal rangkuman bab 8, yaitu bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Nah, itu saja yang pertama. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia tetap dalam kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula Abdullah menjadi Khalifah Allah. Tanpa menguasai iptek, manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan di zaman ini. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa wajib berusaha untuk menguasai iptek dan mengamalkan iptek untuk kemaslahatan umat manusia. Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman. Artinya mengetahui, pengetahuan. Secara etimologis, ilmu artinya jelas, terang, baik, proses perolehannya maupun objek kajiannya. Kata ifmun dalam Al-Quran diungkap sebanyak 854 kali. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan hati al-qalb. Adapun ilmu dalam arti sains atau ilmu pengetahuan atau disebut juga pengetahuan ilmiah, al-ilmu wa al-amal adalah suatu sistem pengetahuan menyangkut suatu bidang pengalaman tertentu dan disusun sedemikian rupa dengan metodologi tertentu sehingga menjadi satu kesatuan atau sistem. Orang yang beriman dan berilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dianugerahi kedudukan istimewa. Perhatikanlah firman Allah berikut. Hai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu, dan apabila dikatakan berdirilah kemur, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Islam tidak membedakan antara satu dengan disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya. Semua disiplin ilmu dipandang penting dan mulia di sisi Allah. Demikian juga mulialah orang yang mempelajari, menguasai, dan mengembangkannya. Orang yang menguasai disiplin ilmu disebut alim arnab atau ulama. Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa hanya ulamalah dari sekian banyak umat manusia yang takut kepada Allah. Mengapa hanya ulama? Sebab merekalah yang mengetahui bahwa hakikat ilmu itu sebenarnya berasal dari Allah. Sekarang tentang seni. Seni merupakan ekspresi kesucian hati. Hati yang bening melahirkan karya seni yang beradab. Sedangkan hati yang kotor tentu melahirkan karya seni yang tidak beradab. Hidup dengan seni menjadikan hidup menjadi indah, damai, dan nyaman. Adapun hidup tanpa seni menyebabkan hidup menjadi kering, gersang, dan tidak nyaman. Perkembangan seni dalam dunia Islam pada masa silam merupakan refleksi para seniman Muslim pada saat itu terhadap ajaran Islam yang mereka pahami. Seni budaya Indonesia pada masa dahulu tidak hanya merefleksikan pemahaman para seniman terhadap ajaran Islam, namun juga karya seni dimaksud sebagai media untuk menciptakan kerukunan, kegotong royongan, kontrol sosial, bahkan menjadi penggugah semangat mengusir penjajah. Bagaimana pandangan Islam tentang ekonomi?
Segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa yang mendatangkan keuntungan finansial itu merupakan kegiatan ekonomi. Menurut A.M. Saifuddin, ada 6 pokok perekonomian. Yang pertama, barang dan jasa yang diproduksi. Kedua, sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Ketiga, sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi. Keempat, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Kelima, antisipasi terhadap fluktuasi pasar, mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain. Yang keenam, ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat, harus sesuai dengan keperluan dan yang sesungguhnya. Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Bangsa yang ekonominya kuat akan menjadi bangsa yang berwibawa di hadapan bangsa-bangsa lain. Sebuah negara dipandang kuat bukan karena kekuatan militernya, tapi karena kekuatan ekonominya. Sebaliknya, negara itu dianggap lemah manakala ekonominya tidak maju, tidak stabil, dan tidak kuat, meskipun misalnya secara militer kuat. Sistem ekonomi dunia ada yang berkiblat ke sosialis dan ada yang berkiblat ke liberalis, yang melahirkan sistem kapitalis. Sistem ekonomi Islam tidak kapitalis, tapi juga tidak sosialis. Islam mempunyai sistem tersendiri yang berbeda dari kedua sistem. Bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik dari Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral, tak terpisah, dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, siyasah dusturiyah, hukum internasional, siyasah dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara, siyasah maliyah. Bagaimana pandangan Islam tentang pendidikan? Menyangkut masalah ini, Nabi sendiri pernah bersabda dalam hadisnya, Tuhanku telah mendidik aku, dan Tuhanku memberikan pendidikan dengan cara yang amat baik kepadaku. Tujuan pendidikan adalah menjadi manusia sadar akan eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah, yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah ialah wajib beribadah hanya kepada Allah, dan sebagai Khalifatullah ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah baik secara individual maupun masyarakat dan mengimplementasikan khalifah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, menurut An-Nahlawi, Islam menemukan 3 metode. Yang pertama, pedagogis psikologis yang lahir dalam dirinya. Pendorongannya adalah rasa kauf dan cinta kepada Allah, serta ketaatan untuk melaksanakan syariatnya karena ingin menghindarkan kemurkaan dan azabnya serta mendapat pahalanya. Yang kedua, saling menasehati antar individual dan masyarakat agar menepati kebenaran dan menetap kesabaran. Masyarakat yang cinta kepada syariat Allah dan segala kehormatannya. 3. Menggunakan jalur kekuasaan untuk mengamankan hukum bagi masyarakat muslim sehingga keamanan berjalan stabil dan masyarakat menikmati keadilan hukum.
Kata manusia dalam Al-Quran menggunakan 3 kata yang mempunyai makna tersendiri. Pertama, kata basyar. Basyar merujuk untuk manusia sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia memerlukan sandang, pangan, papan, perlu menikah, berkeluarga, dan keperluan lainnya serta perlu kebutuhan materi. Kedua, manusia dari kata insan. Kata insan menunjuk manusia sebagai makhluk spiritual dan makhluk rohani. Kebutuhan rohani manusia hanya akan terpenuhi dengan agama, karena agama adalah fitrah manusia dan jati diri manusia. Ketiga, manusia berasal dari kata annas. Annas menunjuk manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial artinya bahwa manusia tidak akan mampu mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Menurut Ibnu Sina, manusia terdiri dari 2 unsur. Pertama, al-jism, artinya jasmani manusia. Dalam bahasan sebelumnya disebut manusia sebagai makhluk biologis atau dapat disebut makhluk jasmani. Kedua, an-nafs. An-nafs mempunyai 2 daya, yaitu daya untuk berpikir namanya al-aql, berpusat di kepala, dan daya untuk merasa namanya al-qalb, berpusat di hati. Pendidikan yang benar harus menyentuh ketiga aspek tersebut sehingga muncul istilah at-tarbiyah al-aqliyah, melahirkan kecerdasan intelektual, at-tabiyah al-qalbiyah, pendidikan hati, melahirkan kecerdasan spiritual dan emosional, dan at-tarbiyah al-jasmaniyah, artinya pendidikan jasmani, melahirkan kesehatan jasmani. Jika akal tidak dididik dan hati diabaikan, maka akan lahir manusia cerdas secara intelektual, tetapi tidak mempunyai hati, alias tidak mempunyai moral religius. Sebaliknya, jika hatinya saja yang dididik, tentu akan lahir manusia berkarakter dan bermoral, tetapi miskin secara intelektual. Mungkin juga kalau hanya jasmani yang dididik, maka akan lahir manusia secara fisik, tapi miskin secara intelektual dan spiritual. Jika ketiga ranah yang dididik, maka akan lahir insan kamil, manusia paripurna. B. Mengapa diperlukan perspektif Islam dan implementasi iptek, akademik politik, sosial, budaya, dan pendidikan? Tentu Anda paham bahwa iptek dalam kacamata Islam tidak bebas nilai, baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi 2, yaitu pertama, ayat-ayat Al-Qur'aniyah. Dari sumber yang pertama ini muncullah berbagai disiplin ilmu, misalnya teologi, mistisme, ilmu hukum, ekonomi, perdata, pidana, dan lainnya. Ayat-ayat Qur'aniyah adalah wahyu Tuhan yang Allah berikan kepada Rasul, termasuk dalam mushaf untuk kemaslahatan umat manusia. Kedua, ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal yang juga ciptaan Allah. Sumbernya adalah alam. Ciptaan Allah, instrumennya adalah akal manusia ciptaan Allah pula. Implementasi ilmu eksakta menghasilkan teknologi. Teknologi dalam tataran aksiologi jelas tidak bebas nilai. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung. Muqtaridih. Riba jahiliyah. Untung dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba fadl, pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba nasiah, penanggungan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasiah muncul karena adanya perubahan atau tambahan antara yang diserahkan satu waktu
dan yang diserahkan waktu berbeda. Prinsip-prinsip syiah Islam, amanah, kekuasaan adalah amanah atau titipan. Maksudnya titipan Tuhan. Amanah tidak bersifat permanen tetapi sementara. Sewaktu-waktu pemilik yang sebenarnya dapat mengambilnya. Setiap yang diberi amanah akan diminta pertanggungjawabannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban menyangkut kepemimpinannya dan rakyat yang dipimpinnya. Muttafaq alaih. Al adalah kekuasaan harus didasarkan atas prinsip keadilan. Tujuan kekuasaan al-mawaridi adalah menjaga agama, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan umat. Al-huriyah. Al-huriyah artinya kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan harus dibangun di atas dasar kemerdekaan dan kebebasan rakyat, yakni kemerdekaan dalam berserikat, berpolitik, dan dalam menyalurkan aspirasinya. Adapun kebebasan adalah kebebasan dalam berpikir dan berkreasi dalam segala aspek kehidupan. Al-musawah. Al-musawah secara etimologis artinya kesejahteraan, keamanan siyasah harus dibangun di atas fondasi keamanan dan kesetaraan. Negara harus menjamin semua warga untuk merdeka dan berpolitik dan bebas dalam kehendak dan tindakan menuju kemaslahatan. Ta'badul al-ijtimah. Ta'badul al-ijtimah artinya tanggung jawab sosial. Siasah tidak lepas dari tanggung jawab sosial. Secara individual, kekuasaan merupakan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan bagi para pelakunya. Tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan filantropik Islam dengan baik. Menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofi tentang pandangan Islam mengenai iptek, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Kemajuan dalam pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ekonomi, dan budaya. Pada masa keemasan Islam, kekuasaan politik umat Islam semakin luas dengan ekspansinya ke berbagai wilayah dan penguasaan dalam politik ini membawa kemajuan dalam kehidupan ekonomi umat Islam saat itu. Zaman keemasan Islam itu terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berkuasa di Damaskus, Syria, dan kemudian berkembang pula di Spanyol, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Akar-akar kemajuan yang dicapai umat Islam memang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah. Beliau mengajarkan kepada para sahabat bahwa menguasai ilmu itu adalah wajib. Kewajibannya adalah membedakan laki-laki dan perempuan. Secara teologis, Allah telah menetap bahwa yang akan mendapat kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman. Dalam sejarah, kita dapat menyaksikan kemajuan iptek umat Islam membawa kemajuan bagi umat Islam dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Dalam realitas sekarang, dapat disaksikan bangsa muslim tertinggal dalam iptek sehingga yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan budaya adalah bukan bangsa muslim. Bangsa yang hanya menguasai iptek saja dapat maju meskipun tidak beriman. Apalagi bangsa yang menguasai iptek dan beriman dengan iman yang benar, tentu akan lebih maju daripada mereka. Ibnu Athaillah menyatakan, sungguhnya Allah memberikan kemajuan materi kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Tapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Membangun argumen tentang kompatibel Islam tentang modernisasi. Maksud dari modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar.
Karakteristik ajaran Islam. Rasional. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan naluri manusia. Dalam ajaran Islam, nalar mendapat tempat yang tinggi, sehingga salah satu cara untuk mengetahui sahih atau setidaknya dari sebuah hadis dari sisi matan dan sandang adalah sesuai dengan akal. Hadis yang sahih sudah pasti rasional ataupun sebaliknya. Hadis yang rasional itu menjadi indikator bahwa hadis itu tidak sahih. Fitrah manusia. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Orang beragama atau Islam berarti ia hidup dengan sesuai fitrah manusia ataupun sebaliknya. Orang yang tidak beragama berarti menjalin hidup tidak sesuai fitrah. Dalam menjalani hidup tidak ada kenikmatan dan kenyamanan. Ma'rifatullah dan tauhidullah adalah fitrah manusia karena sesudah bermakrifat dan bertauhid kepada Allah, orang akan mengabdi hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah, dan memohon perlindungan hanya kepada Allah. Jika orang masih beribadah kepada selain Allah, minta tolong dan berlindung kepada selain Allah, maka akan terjadi kegalauan dalam batinnya, kecemasan, keraguan, dan kemunafikan, dan sakit secara rohani. Tidak mengandung kesulitan, ajaran Islam tidak mengandung kesulitan dalam segala aspek ataupun sebaliknya. Ajaran Islam itu mudah dan masih dalam batas-batas kekuatan kemanusiaan. Tidak ada aspek ajaran Islam yang dalam pelaksanaannya di luar kemampuan manusia. Allah sendiri menyatakan Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan dalam beragama. Tidak mengandung banyak taklif. Ajaran Islam tidak mengandung banyak taklif atau beban. Kerangka besar ajaran Islam hanya 3 pilar, yaitu akidah, syariat, dan hakikat, atau biasa disebut akhlak. Landasan ketiga pilar tadi dapat dipisahkan yaitu dari akidah, lahir ilmu akaid, ilmu tauhid, atau ilmu kalam. Dari syariat, lahir ilmu syariat, atau ilmu fikih, atau hukum Islam. Adapun hakikat, lahir ilmu tasawuf atau disebut juga ilmu hakikat atau ilmu akhlak. Ketiga pilar tadi dalam aktualisasinya tidak bisa dipisahkan, tetapi harus terintegrasi bertahap. Ajaran Islam diturunkan Allah kepada Rasulullah secara bertahap. Demikian juga proses pemurniannya di tengah masyarakat pada saat itu juga bertahap. Coba Anda buka kembali proses pengharaman minuman keras kepada masyarakat Arab, yang pada waktu itu minuman keras telah menjadi gaya hidup dan budaya mereka. Secara bertahap Islam menghentikannya, dan akhirnya kebiasaan buruk itu ditinggalkan oleh masyarakat Arab secara bertahap pula, dengan kesadaran penuh. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Industrialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di satu sisi meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Tetapi di sisi lain membawa dampak terhadap wujudnya stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yakni kapitalis atau pemuda dan pekerja atau buruh. Sebaliknya, harus Anda akui bahwa industrialisasi membuka lapangan kerja yang sangat signifikan bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai. Tetapi industrialisasi juga menyingkirkan sebagian masyarakat yang minus pendidikan atau memiliki pendidikan yang tidak memadai. Perilaku keagamaan yang masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, berusaha bertemu dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya selalu mendengar suara lewat telepon, SMS, Facebook, atau Twitter. Secara real, Islam harus menjadi
solusi dalam menghadapi dampak kemajuan industrialisasi dan derasnya gelombang komunikasi dan informasi. Islam memang agama yang secara potensial memiliki kemampuan menghadapi semua itu. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Sebaliknya, Islam yang dipahami secara tekstual dan dogmatis akan sulit eksis dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kemajuan yang semakin cepat perubahannya. Menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. Yang pertama, perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktur lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu di dalam Al-Quran. Kedua, merubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. Ketiga, merubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Keempat, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Kelima, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.